Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Saat hendak mendebat, Nilam suara kecil dan serak membuatnya melihat ke arah sumber suara. Bisa Om bawa Lea pergi dari sini? Mama salah bawa Lea ke sini yang katanya mau bertemu nenek. Tapi yang ada di ruangan adalah seorang pria pemarahan yang membuat Lea takut. Lea takut Om, Lea tidak mau di sini. Mata Yuda memanas melihat tangan kecil Milea melingkar di leher laki itu. Bukankah dia yang lebih berhak? Sejak kapan? Semua mata memperhatikan interaksi ibu dan anak tersebut. Maaf. Maulida tertawa dalam hati. Keputusan dengan alasan masih cinta, sehingga Yuda berani mengambil langkah yang jelas tidak disukai keluarga besar. Kamu berani bertindak, maka hadapi konsekuensinya. Ruliana menggebrak meja dengan kasar. Kemudian matanya menatap laki yang duduk di hadapan Maulida. Maulida tersenyum miris, melihat keberanian sang menantu yang terang-terangan menentangnya. Bisa kamu masuk ke dalam kamar, saya butuh bicara dengan anak laki saya. Ruliana tahu, ucapan Maulida menekan dirinya. Tapi, ia tidak suka dianggap asing seperti ini. Yuda tidak salah memilihnya, karena sejak awal Nilam yang mengambil apa yang harus menjadi miliknya. Aku ingin tetap di sini. Yuda berdeham, obrolan ini tidak sehat dan akan berujung pertengkaran. Maulida melirik putranya. Sayang, masuklah ke dalam. Maulida menunggu reaksi Ruliana. Mata Ruliana berkaca-kaca. Tatapannya menghunus tajam pada Yuda, sehingga laki itu kalut. Ruliana berdiri berbalik, keluar dari ruang tamu dan naik ke kamarnya. Kamu tidak ikut naik ke kamar? Ngapain? Istrimu lagi ngambek biasa. Enggak, Mama butuh bicara denganku. Tumben. Hening. Soal Milea aku akan coba bicara dengan Nilam. Jangan pernah lakukan, kecam Maulida. Tapi Milea anakku, kehadirannya hanya sebuah kesalahan. Bukankah itu katamu? Aku hanya salah bicara. Mau ditutupi sampai kapan? 8 tahun kurang? Dengarkan aku Ma. Saat mengatakan itu Yuda menguatkan hatinya. Mata Maulida memerah. Ibarat bom waktu, ia bisa meledakkan diri di detik ini juga. Kali ini turuti permintaan Mama, anggap ini sebagai permintaan terakhir dari Mama sebelum akhirnya ajal menjemput. Maulida tersenyum tipis. Ada alasan yang perlu kamu tahu mengapa mendiang ayahmu memilihkan Nilam menjadi pendampingmu Yuda. Lirihan itu membuat Nilam mendongakkan kepala dan melihat mata yang masih terpejam. Nilam tergugu pilu. Matanya tak bosan melihat wajah yang sangat disayanginya. Merekam wajah yang setiap harinya semakin tampak cantik. Ini pertama kali putrinya menangis seperti ini, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ditolak oleh ayah sendiri terlebih kehadirannya dianggap sebagai kesalahan. Ini kali pertama Milea sakit. Dan, dalam keadaan separah ini, sakit yang tidak tampak tapi sangat berdampak. Air mata Nilam luruh, bersama hati yang hancur. Sebesar ini efek yang dirasakan putrinya. Tubuh kecil itu bergetar. Demamnya sudah reda tapi mata itu masih enggan terbuka. Tidurlah, suara yang lebih seperti nada perintah itu diucapkan oleh Jenar. Tidak ada embel ibu. Kamu tidak pulang ke paviliun? Di dalam kamar, Yuda dan Ruliana bersitegang. Kecurigaan Ruliana beralamat, artinya Yuda harus siap pada sikap yang akan diambil Ruliana. Kalian bersekongkol, kata Ruliana dengan tatapan tajam dengan wajah bersimbah air mata. Mas hanya ingin tahu tentangnya. Yuda tidak berniat membohongi istrinya. Ia berniat jujur,
tapi belum menemukan waktu yang tepat untuk bicara dan menceritakan semuanya. Ruliana hanya sedang menutupi ketakutan hatinya. Sosok Milea sudah tentu membuat Yuda jatuh cinta. Bukan hanya Yuda, banyak orang yang menyukai Milea. Ketakutannya kian menjadi karena mereka memiliki ikatan darah. Kamu pernah berjanji tidak akan mengusik masa lalu. Ruliana tidak bisa terima. Kenapa kini seolah sedang menggali masa lalu itu? Ada Milea di antara aku dan Nilam. Ruliana tidak percaya. Nilam, mudahnya kau menyebut nama wanita itu di depanku. Dulu dia sangat mengagumi kecantikan dan pesona seorang Nilam. Tapi ketika tahu bahwa wanita itu adalah mantan elit suaminya, jelas itu menumbuhkan kebencian yang tumbuh karena menutup ketakutannya. Mengusap wajahnya Yuda bertanya, "Kamu percaya sama aku? Apakah bisa setelah apa yang ibumu katakan?" Yuda tertawa hambar. Kemana perginya Ruliana yang pengertian? Posisiku sebagai wanita, juga istri. Mas bisa mengerti. Ketakutanmu tidak akan terjadi, Yuda meyakinkan Ruliana. Aku mencintaimu. Setelah hari ini sulit percaya mendengar ucapanmu. Egois apa istrinya sekarang? Apa yang kamu inginkan sekarang? Jangan pernah cari tahu tentang masa lalumu, tentang dua wanita beda generasi itu. Sanggup. Putriku bernama Milea Elvarete. Yuda masih ingat hari di mana Nilam memberi tahu nama gadis cantik yang langsung mencuri hatinya. Jangan sebut namanya, Anna. Dia masih punya ibu. Dia juga membutuhkanku, dia darah dagingku. Ruliana tahu, hanya melihat mata dan cara memandang gadis kecil itu saja, bisa dilihat jiplakan siapa yang melekat di wajah gadis kecil itu. Ruliana marah. Bagiku, kamu adalah keluargaku. Masa lalumu aku haramkan mereka masuk apalagi dianggap olehmu. Lagi Yuda tersentak. Dihadapkan pada dua pilihan paling sulit. Ini pertama kalinya Ruliana menghakiminya. Ruliana, hati berbicara. Kamu sedang marah. Yang kamu katakan akan kamu sesali. Sama seperti dirinya. Ruliana membuka pintu kamar. Pertengkaran kedua yang cukup hebat dan diketahui oleh Ibu Yuda. Keluar, sana puasmu lihat mantanmu yang glow up dan anak haram yang sudah besar. Yuda tidak berbicara lagi, kepalanya terasa mau pecah. Ucapannya membuat Milea yang belum mengenalnya merasa takut. Permintaan sang ibu, kemarahan istrinya, dari semua itu yang terus terbayang di benak Yuda adalah tatapan dingin serat kekecewaan yang dilayangkan oleh Nilam. Nilam, haruskah Yuda menaklukkan benteng wanita itu agar bisa dekat dengan putrinya? Mengenang hari itu, mata Yuda menatap wajah mengemaskan putrinya. Semoga kamu segera melupakan perkataan ayah yang tak sengaja kau dengarkan. Lirih Yuda pada sepoi angin. Yuda memejamkan mata, melihat sosok itu hadir dalam memori. Kamu akan baik saja. Yuda menunduk. Aku yang tidak diinginkan atau mama yang terbuang? Duanya. Pertanyaan berat untuk anak seusia Milea. Nilam terpengkur. Lebih dahsyatnya jiwa Milea terguncang, karena Nilam takut memberikan jawaban. Keadaan Milea telah diketahui, dokter sudah menjelaskan dengan detail. Dan sampai Milea kembali terlelap, Putri Nilam belum juga mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Masih ingin di sini? Sudah malam. Pria itu menatap wajah yang masih memperhatikan putrinya. Anda bisa berbaring di sisi kanan, saya tidak tega melepaskan tangan ini. Kebenarannya Putri Nilam tak melepaskan pelukannya pada lengan kokoh Jenar. Apa yang Anda takutkan? Melihat keraguan di mata Nilam, Jenar bertanya. Bukankah aku ini seorang yang bertugas melindungi Anda? Benar. Perlahan Nilam melepas alas kakinya dan membaringkan tubuhnya di samping kanan Milea, sementara di sisi kiri ada Jenar. Posisi mereka sudah seperti keluarga kecil bahagia.
Nilam memeluk putrinya, tidak sengaja tangannya bersentuhan dengan lengan Jenar. Wajar jika sebagai bodyguard seseorang memiliki otot lengan yang kokoh dan juga stamina bagus. Melihat lengan kemeja itu telah digulung hingga siku membuat Nilam gagal fokus. Bukan karena urat yang menonjol dari lengan Jenar. Tapi salah fokus karena betapa bersihnya kulit seorang Jenar, putih dengan jemari yang begitu panjang. Sepertinya esok Nilam harus menghubungi pamannya untuk menanyakan sosok yang berada di satu ranjang dengannya malam ini. Tolong beri waktu 2 hari lagi. 1 bulan tambah 1 minggu kurang? Nek, Alvaro menggenggam tangan neneknya. Tidak, kau tahu ayahmu sudah tak segesit dulu, Liga juga sedang mengandung. Kamu, kapan dewasanya? Pria tampan itu menyugar rambutnya. Kali ini dia tak lagi main. Alvaro butuh waktu, tapi ketika sudah berhadapan dengan neneknya dia tidak mampu membantah. Setelah ini aku benar akan mengambil alih perusahaan, nenek, ayah dan Kak Ozu jangan khawatir. Kapan? 2 hari lagi. 24 jam. Tidak berani menawar, karena jika sampai menawar yakin neneknya akan memperpendek waktunya. Ya, tapi dengan satu permintaan, tolong berhenti mengawasiku dengan kamera pengintai yang gentayangan di udara. Drone, 24 jam dari sekarang, kau mengerti? Siap, Nek. Kau nyaman jadi seperti ini? Sangat. Hanya mencoba. Kau tampak tampan dengan kaos itu. Hanya senyum tipis yang Alvaro tampilkan. Aku pergi, jangan mengawasiku, 24 jam dari sekarang aku milik nenek. Ingrid tersenyum lebar. Anda, kepalan genggaman tangan Nilam mulai terbentuk. Saat ini masih terlalu pagi, Jenar belum datang dan laki yang tidak ingin ditemuinya datang tanpa diundang. Dewasalah dalam bersikap. Bapak Yuda yang terhormat, Bapak kesini untuk mengatakan hal yang seharusnya Anda terapkan di diri Anda? Nilam tertawa dalam kewaspadaan. Rahang Yuda mengerat, timbul garis urat di rahang pelipis, menegaskan emosinya. Aku ingin bertemu dengan putriku. Dia tidak ada hubungannya dengan Anda, pergilah. Suara Nilam serat emosi dalam tatapan dingin. Nilam, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Anda memiliki keluarga, tidak perlu peduli pada kehidupan saya. Jika menginginkan keturunan Anda memiliki istri untuk berusaha mendapatkannya. Perlu Anda ketahui putriku terluka mendengar ucapan Anda yang menganggap dirinya hadir dikarenakan sebuah kesalahan. Boleh aku melihatnya? Entah mengapa suara pria itu melemah. Aku hanya ingin bertemu. Ngobrol sebentar dan akan pergi dan tidak akan pernah lagi mengusik kamu. Demi janjinya pada sang ibu. Kamu tahu kenapa ayahmu memilihkan Nilam untuk menjadi menantunya? Karena Nilam adalah sosok yang sangat tepat untuk dijadikan seorang anak perempuan. Nilam baik, sabar, bisa mengeri ibumu ini. Ayahmu ingin mewujudkan keinginan ibu untuk memiliki anak perempuan. Meski tidak terlahir dari rahim ibu, Nilam gadis yang lembut yang mampu membuat ibu seperti memiliki anak gadis sendiri. Entah mengapa air mata dari kedua mata ibunya terus mengalir, tapi Yuda tahu dia sudah sangat mengecewakan kedua orang tuanya. Melahirkanmu ibu hampir mati karena pendarahan, segalanya diupayakan untuk menyelamatkan kamu dan ibu termasuk dengan mengangkat rahim ibu. Jadi inikah yang membuatnya menjadi anak tunggal? Nilam adalah anugerah yang Tuhan titipkan untuk mewujudkan impian kami yang juga ingin memiliki seorang putri. Dia sayang sama ibu, mengurus ibu dengan sangat baik, dan yang penting dia paham kewajibannya. Yuda terdiam. Sedangkan wanita pilihanmu, jangankan mau mengurus ibu, tinggal satu rumah saja keberatan. Telak. Entah dosa apa yang pernah ibu perbuat di masa lalu, hingga di masa tua pun ibu tidak bisa hidup di antara anak dan cucu.
Meski begitu ibu akan mendoakan kalian selalu bahagia. Mungkin nanti jika sudah terlalu tua ibu akan tinggal di panti jompo saja. Hancur berkeping, keping hati Yuda dan kini melihat wajah wanita pilihan ibunya bawaan dirinya ingin emosi. Tapi, dia ingin bertemu dengan putrinya, setidaknya hanya sekali. Tanpa sadar sudut matanya berair. Aku berkata sebenarnya, Milea sakit. Tutur Nilam. Mungkin Anda akan tahu arti kehilangan yang sesungguhnya jika berani melibatkan diri. Nilam memberi akses, tidak menahan langkah Yuda. Kesehatan Milea terganggu karena lelaki ini, psikisnya lelah, mungkin kehadiran pria ini bisa membantu. Nilam kaget melihat mata putrinya terbuka, begitu juga dengan Yuda yang langsung kikuk. Sebelum kata maaf, adakah alasan kenapa aku tidak diinginkan? Yuda terpukul mendengar bertanya pertama putrinya. Kenapa ingin menemui yang hanya sekedar kesalahan? Kamu anakku, Yuda tidak bisa menahan gejolak untuk memeluk putrinya. Pelukan itu terlaksana tali seketika, Tinup kecil itu kembali pingsan. Nilam tidak melupakan keberadaan Yuda yang menjadi sebab keadaan Milea memburuk. Berada di ruang yang sama setelah dokter mengambil tindakan, bukan hal yang diinginkan Nilam. Tidak mungkin ia bertengkar menyuruh Yuda keluar. Apalagi dokter mengetahui jika Yuda juga walidah Milea. Laki itu juga betah duduk di hadapan Milea tak bosan melihat wajah putrinya. Sedih dan hancur dirasakan Yuda. Setelah 8 tahun melihat Milea terbaring tak berdaya seperti ini. Ini pertemuan kesekian kali yang selalu meninggalkan kesan buruk dan menyakitkan. Anda masih ingin di sini? Saya menunggunya bangun, jawab Yuda tanpa menoleh pada Nilam. Anda punya keluarga, pergilah. Milea juga anakku, Yuda menekankan kalimatnya. Dia sakit karena Anda. Yuda tidak menampik. Dengan bijak laki itu menjawab, saya akan menebusnya. Untuk sekarang Yuda ingin fokus pada Milea. Harapannya, Milea segera sembuh dan bisa tersenyum lagi. Nilam keluar. Tidak ada cara mengusir Yuda saat ini. Posisi laki sangat dekat dengan Milea. Mana Mas Yuda? Apa yang terjadi? 2 orang datang hampir bersamaan dan sama bertanya pada Nilam. Anda mengundangnya? Tamparan yang dilayangkan Ruliana ditahan oleh Jenar. Jaga ucapan Anda, suami Anda datang sendiri di pagi buta. Dengan jemarinya Nilam membuat kode agar Jenar melepaskan tangan Ruliana. Aku mau masuk. Anak saya sedang dirawat. Kamu tidak tahu tata krama? Ruliana tergeletak. Kamu menahan suamiku dan mencari perhatiannya dengan alasan anak? Di dalam, Yuda tidak tahu jika sedang ada ketegangan di luar. Begitu, tapi sayangnya suami Anda yang mengemis waktu padaku untuk bisa menemani anak saya. 2 sikap yang sangat berbeda. Ketenangan dan kekalutan dari 2 wanita dewasa tersebut. Saat Ruliana ingin melangkah ke arah pintu, Jenar merentangkan tangannya. Amarah Ruliana makin berkobar. Kamu iri denganku. Kembali ke sini untuk merebutnya? Anda takut dengan saya? Dasar jalan asteris, kemarahan Ruliana meledak. Anda yang merebutnya dari saya istri sahnya 8 tahun lalu. Siapa yang lebih pantas disebut demikian? Raut Ruliana tegang diingatkan tentang masa lalu. Kemudian dari ujung mata Nilam menunjukkan pintu keluar. Namun Ruliana tidak mudah menyerah. Gerakan cepat Ruliana tak bisa ditahan Jenar ketika pintu telah terbuka dan pemandangan di dalam disaksikan ketiganya. Menyadari seseorang Yuda menoleh. Perlahan genggaman tangan Milea dilepaskan. Bukan takut dengan keberadaan istrinya, Yuda tidak ingin ada keributan yang mengganggu Milea. Yuda keluar membawa serta Ruliana agar menjauh dari pintu. Plak, Mas lebih memilihnya? Aku ingin melihat keadaannya. Wajar jika Yuda meluangkan waktu untuk bertemu. Apalagi Milea baru saja dilihat. Keadaan dan rindu memaksanya.
Dia anak haram. Tutup mulutmu, geram Nilam. Milea lahir dalam ikatan yang sah. Tatapannya kini teralih pada Yuda, bawa istri Anda pergi dan jangan pernah kembali atas alasan apapun jika kalian tidak mau menyesal. Tatapan tajam Nilam menusuk netra Yuda. Katakan pada istrimu, putriku bukan anak haram. Dan kamu jangan lagi ikut campur urusanku. Anak seperti apa yang kamu mau? Anak dari siapa? Yang jelas bukan putriku. Karena itu kesalahan untukmu. Ketegangan mulai terasa. Bola mata Yuda menghunus istrinya. Apa? Marah Ruliana? Tatapan mata Yuda membuatnya terluka. Kemana perginya sorot teduh yang selama ini ia dapatkan? Aku cuma butuh pengertian setidaknya untuk masalah ini. Kentara sekali jika Yuda berusaha menahan emosi menjaga agar apa yang diucapkan tak menyakiti hati Ruliana. Tapi tatapannya tak bisa berbohong jika dia marah dengan perbuatan istrinya kali ini. Tidak ada pengertian untuk masa lalu, sekarang kamu bisa memilih. Mas ingin pergi bersamaku atau tetap di sini, dan itu artinya kamu harus siap kehilangan aku. Egois. Yuda serasa tidak percaya mendengar kata yang diucapkan oleh Ruliana. Benarkan ini Ruliana istrinya? Aku berharap kamu salah bicara. Keributan keduanya terpaksa harus berhenti karena dua satpam berhasil membuat keduanya dipaksa keluar ruangan. Jenar jengah mendengar perdebatan suami istri di sekitarnya. Sangat mengganggu. Dia benar papa. Milea mau. Obrolan bersama putrinya, kembali dihadapi Nilam. Mama bagaimana? Nilam tidak harus menjawab. Milea anak pintar dan Milea dididik melihat masalah dengan perspektif luas. Selanjutnya anak itu akan mengemukakan praktik menurut cara pandangnya. Mau lanjut berkenalan dengannya? Tanya Nilam tenang. Dia terlihat merindukanku. Milea dapat melihat cara Yuda memandangnya. Mama tidak membatasi, jika kamu mau bertemu, silahkan. Setelah itu mama yang meninggalkan aku? Tanya itu sendu. Tidak. Selamanya mama untuk Milea. Tangan kecil itu meraih tangan Nilam. Promise. Nilam mengangguk sambil tersenyum manis. Jenar menyaksikan langsung interaksi antara ibu dan anak yang mengharukan. Mungkin ini pemandangan terakhir yang akan tersimpan di memorinya setelah kepergiannya esok. Besok Milea boleh pulang. Itu artinya kita bisa ke pantai sama Om J. Om J. Jenar tak bersuara meski tahu yang dimaksud Lea adalah dirinya. Harus apa? Karena esok dia harus sudah benar pergi. Bagaimana Ma? Om? Oh, Nilam jadi tahu siapa orang yang dimaksud putrinya. Om J, ada saja Milea. Ya, maaf. Serempak, tapi tak sama. Keduanya saling memandang kemudian Jenar lebih dulu membuang pandangannya. Ada sesuatu? Tanya Nilam. Aku benar harus pergi besok. Oh, tak terasa waktu terus berjalan dan Jenar sudah bekerja lebih 1 bulan dengannya. Bahkan 1 minggu yang diminta Jenar untuk mencari penggantinya telah terlewati begitu saja. Tidak masalah. Nilam tetap tidak akan mempersulit pekerjanya. Tentang penggantiku, akan segera ku cari. Baik. Semua makhluk di kantor Yuda akan menundukkan kepalanya, bila perlu langsung menghilang jika berhadapan dengan atasan mereka dalam keadaan bermasalah. Benar tidak becus, cacian, makian terus terdengar dari ruangan direktur utama yang tak lain adalah Yuda ayah dari seorang anak yang bernama Milea. Yuda mengerang frustasi setelah Ruliana pergi dari rumah, sedang Milea pun sudah tidak berada di rumah sakit. Nilam, wanita itu tidak bisa ditemui dimanapun. Bahkan apartemen wanita itu sudah ditempati oleh orang lain. Kepala Yuda rasanya mau meledak. Tapi Yuda melampiaskan kemarahannya pada orang yang menggantungkan hidup dari perusahaan miliknya. Miris. Tapi itulah sifat manusia. Minum,
Tanya David melihat pada atasannya. Yuda mengangkat wajahnya. Istriku minggat. Istrimu yang minggat tapi seisi kantor yang kau salahkan. Jika seperti ini terus, tidak cuma istrimu saja yang minggat tapi bahkan semua karyawan di sini. David benar tidak habis pikir dengan sifat sahabatnya. Lirikan tajam Yuda layangkan pada asistennya. Perlu rekrut sekretaris baru? Aku mau pulang. Yud, ada pertemuan penting. Handle dulu. Yang benar saja. Tapi berkali-kali David memanggil nama atasannya, Yuda tetap keluar dari ruangannya. Nilam baru saja pulang dari Jambi setelah hampir 5 hari di sana. Bukan untuk pertama kalinya Nilam bepergian keluar kota maupun luar negeri, tapi ini pertama kalinya dia pergi tanpa membawa putri kecilnya, bukan tanpa alasan. Karena kini Milea sudah masuk kelas 2 sekolah dasar meskipun Milea mendapatkan pendidikan itu dengan cara homeschooling. Tidak ikut sertanya Milea membuat Nilam sangat merindukan buah hatinya. Dia ke apartemen hanya untuk menjemput Milea untuk dibawa ke sebuah pertemuan penting. Setelah melepas rindu sejenak, Nilam membawa serta Milea untuk bertemu dengan seseorang yang akan menjadi rekan bisnisnya. Maaf sedikit terlambat, Pak Udgom. Nilam berjabat tangan. Profesionalitas Nilam sering membuat orang terkagum. Wanita itu bisa menghadapi siapa saja dengan semua kondisi. Anda terluka? Nilam tersenyum tipis. Maaf atas keterlambatannya, Pak. Tidak menjawab. Pria paruh baya itu malah melihat dengan seksama goresan memanjang yang berada di pipi kanan Nilam. Saya tersanjung bisa bertemu langsung dengan Anda. Tatapan kagum tidak ditanggapi Nilam. Bersyukur sekali dia bisa bekerja sama dengan perusahaan raksasa milik Udgom. Dan kini pria itu sendiri yang menghadiri pertemuan penting ini. Sebelumnya bisakah saya bertanya satu hal? Nilam mempersilahkan. Tentang luka Anda, apa sudah diobati? Sangat kentara pria itu berhati lembut tapi Nilam sudah tidak apa-apa. Semua karena masa lalu, dan Nilam tidak bisa tenang karena ulah istri mantan suaminya itu. Saya tidak apa-apa. Tadi ada orang gila yang mengamuk dan pipi saya kena cakaran. Berharap Pak Udgom percaya dengan ucapannya. Nilam tersenyum manis sekali lagi. Sudah hampir 7 menit tapi mereka belum memulai perihal kerja sama. Maaf saya sedang menunggu putra saya yang masih di perjalanan, Alvaro yang akan melanjutkan perjuangan saya. Nilam tidak terganggu dengan nama itu. Jauh sebelum Nilam pulang ke Indonesia ia sudah tertarik bekerja sama dengan perusahaan Udgom namun baru sekarang terlaksanakan. Bersambung dulu ya teman-teman.